Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan dan membahas semua tools yang penting yang ada di Microsoft Word ya. Ini berguna bagi teman-teman yang baru belajar memahami tentang Microsoft Word dan kegunaannya pada masing-masing fungsi yang ada di menu tab ya. Juga untuk mengoptimalkan penggunaan Microsoft Word-nya untuk keperluan dari menulis dokumen sederhana hingga yang kompleks. Langsung aja saya akan buka Microsoft Word-nya. Saya pilih blank dokumen. Ya, di sini ada menu-menu tab yang familiar akan saya tunjukkan pada teman-teman. Mulai dari file ini ada fungsi familiar seperti open, ini membuka berkas pada file laptop yang kalian simpan ya. Save ini gunanya untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya sudah pernah disimpan atau dikerjakan dan kalian ingin pembaruan, nanti hasil pembaruannya di save pakai save ini. Sedangkan save as adalah yang data yang belum pernah dikerjakan sama sekali sebelumnya dan kalian baru mengerjakan di file baru ini, menyimpannya pakai save as ini. Nah, fungsi print adalah untuk ngeprint file yang kalian kerjakan di printer ya. Lanjut, saya akan mengenalkan fungsi yang ada di home ini. Ini ada clipboard ya. Fungsinya sebagai untuk copy paste, cut, dan format pointer untuk menyalin gaya teks ya. Ini jadi seperti copy paste, ini bisa juga dilakukan di keyboard kalian di Ctrl C, Ctrl V ya, seperti itu. Dan juga ada font di sini. Font ini untuk mengatur ketebalan huruf, ini untuk memiringkan huruf, ini untuk memberikan garis ya, seperti itu. Ini untuk memilih jenis font yang ingin kalian gunakan ya, seperti ini. Jadi kalian bisa kreasikan dengan font yang ada di sini sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan formalitas dokumen nanti yang akan kalian kerjakan. Dan ini digunakan untuk pengaturan ukuran dari teksnya. Kalau semakin besar angka yang kalian pilih, akan semakin besar juga font yang tertampil di sini ya. Seperti itu. Ini untuk pewarnaan ya, teks ya. Jadi ini untuk fungsi lanjutan seperti uppercase, lowercase, kapital otomatis, di huruf dibesarkan ya. Jadi ini fungsi-fungsi lanjutan menurut saya ya. Lanjut ke fungsi paragraf. Lah di sini digunakan untuk mengatur perataan teks, seperti ini digunakan untuk rata kiri kanan ya. Ini untuk rata kiri aja, ini rata tengah dan ini rata kanan. Ini untuk fungsi bullet dan numbering ya di sini. Nah, ini di sini yang paling penting adalah untuk membuat border ya, bisa dari sini. Nah, di sini. Nah, bisa ya. Ini untuk fungsi pembuatan border juga bisa, dan ini untuk pengecekan fungsi rumus atau link-link yang kalian gunakan itu bisa dicek pakai ini ya. Lanjut, ini adalah untuk fungsi selanjutnya, itu fungsi style di sini. Ini gunanya untuk format heading, subheading, dan body text ya. Ini adalah fungsi lanjutan nanti ya. Jika kalian sudah familiar dengan tools-tools dasar, ini akan ngalir seiring berjalannya waktu ya. Lanjut ke menu insert. Ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam dokumen kalian, seperti fungsi pembuatan tabel di sini bisa dari sini. Ini untuk memasukkan gambar dari laptop kalian. Sedangkan shape ini adalah untuk menambahkan bentuk-bentuk seperti kotak, lingkaran, panah ya. Di sini ada banyak sekali fungsinya. Sedangkan ini Smart Art ini untuk membuat diagram dan menjelaskan proses atau hierarki ya. Smart Art ini chart sendiri ini untuk menambahkan grafik dan visualisasi data ya. Dan yang tidak kalah penting adalah fungsi header, footer, dan page number ini. Header adalah memberikan semacam penomoran di lembar paling atas, atau footer untuk lembar di bawah, dan page number biasanya untuk formatnya itu pakai Romawi atau pakai angka, seperti itu ya, format dari header atau footernya ini. Nah, text box ini fungsinya untuk membuat tulisan yang berada di cakupan tertentu, di kotak tertentu ya, seperti itu.
Nah, jadi ini equation simbol ini untuk fungsi tambahan jika kalian membutuhkan rumus-rumus tertentu seperti equation ini dengan simbol ini untuk kalian menambahkan simbol-simbol tertentu ya. Kalau kalian ingin menambahkan yang lain tinggal di more ini aja, dicari simbol-simbol yang kalian butuhkan. Ini ada banyak sekali ya. Lanjut, kita akan di menu desain ini ya. Dalam menu desain ini saya rasa penggunaannya tidak terlalu familiar, tapi coba akan saya jelaskan. Draw juga ada, cuma ini tidak terlalu familiar dipakai ya. Sebagai pewarnaan pens gini aja kan bisa kalian tandai di menu home ini, di pewarnaan ini ya. Desain lanjut, ini saya tetap akan jelaskan, ini tema ya untuk pilihan warna dan font untuk dokumen ya. Saya rasa ini enggak terlalu sering dipakai. Dan watermark ini fungsinya juga cukup penting jika kalian ingin menambahkan watermark di dalam dokumen kalian, biasanya sebagai kebutuhan anak-anak sekolahan atau untuk jurnal, skripsi seperti itu ya. Lanjut ke menu layout. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Di sini banyak tools yang akan saya jelaskan, terutama masalah pengaturan margin. Ini sangat penting ya. Margin di sini untuk menentukan batas kiri, kanan, atas dan bawah ini jaraknya berapa ya, sesuai dengan kalau ada ketentuannya silahkan pakai ketentuan dari instansi atau sekolah kalian, tapi jika tidak ada ketentuan kalian pilih normal ini aja ya. Orientasi ini untuk fungsinya file kalian itu mau potret atau landscape ini dipilih di sini ya. Potret kan seperti ini, kalau landscape tampilannya akan seperti ini ya. Size ini kalian untuk menentukan ukuran kertasnya, kalian bisa A4, legal dan banyak pilihan kertas di sini ya. Lanjut, kolom ini gunanya untuk membagi teks menjadi beberapa kolom ya. Sebagai contoh ini kalian lihat garis ini kalau kolomnya saya buat dua, ini akan terpisah jadi dua. Jadi ini bisa untuk kalian gunakan satu lembar ini untuk dua dokumen ya, kiri dan kanan ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya rasa ini kalau untuk pemula tidak terlalu digunakan dulu ya. Saya lanjutkan ke referensi ya. Ini berguna untuk karya ilmiah atau laporan ya. Kalau ini table of content ini biasanya untuk pembuatan daftar isi otomatis ya. Ini adalah tab untuk kebutuhan karya ilmiah ya atau laporan, ini berguna saat kalian sudah di jenjang yang lebih lanjut nantinya ya. Untuk dasar-dasar kalian belum memerlukan ini ya. Seperti ini citasi dan bibliografi ini gunanya untuk menambahkan sumber referensi dan daftar pustaka ya. Kebutuhannya akan lebih kompleks kalau ini nanti. Nah, saya lanjutkan di fungsi mailing ini, kita review sebentar aja karena ini kebutuhannya untuk lanjutan juga, tidak disarankan untuk yang baru mulai belajar Word untuk belajar sampai sini dulu, kita tidak memerlukan dulu. Nah, di sini juga kebutuhannya untuk lanjutan ya, ini tidak diperlukan untuk yang baru belajar. Nah, seperti view ini untuk melihat grid line seperti ini, tampilan-tampilan seperti ini ya, ini juga tidak terlalu digunakan juga. Nah, Nitro kalau ini ada, ini fungsinya untuk merubah dokumen kalian dari Microsoft Word ke PDF ya, tinggal data yang sudah kalian kerjakan di create PDF di sini ya. Jadi itu ya teman-teman, pengenalan seputar Microsoft Word ya. Barangkali ini sedikit membantu pemahaman teman-teman jika mulai belajar menggunakan Microsoft Word ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.